Oke. Nah, ya. Contoh, ini tanah ya, ini tanah. Akar tunggang tuh seperti apa? Nih, dia pasti punya apa namanya? Akar yang masuk ke dalam. Artinya akar yang lurus, dia menancap ke dalam tanah, masuk ke dalam tanah. Ini, dia pasti ada akar apa namanya ya? Akar inti. Ya, ada pusatnya. Nah, ini nih yang tengah ini. Ini namanya akar intinya. Nah, setelah itu di samping-sampingnya ini ada cabang-cabangnya. Nah, sini ada cabang-cabangnya nih. Ada cabang akar. Nah, ini yang disebut akar tunggang. Ya. Nah, ini. Jadi kalau akar tunggang itu pasti ada akar intinya yang tengah. Nah, sedangkan kalau akar serabut dia langsung rambut-rambut akar. Jadi dia nggak punya tuh akar inti. Dia nggak punya akar yang tengah tuh. Jadi dia langsung rambut-rambut akar. Nah, ya. Nah, dia langsung rambut-rambut akar yang menancap ke tanah. Ya. Nah, ini akar serabut. Ini bedanya. Ya, kalau akar tunggang dia mempunyai akar inti, ya. Kalau akar serabut dia nggak punya akar inti. Ya. Nah, yang fungsinya menyerap air dari nah, ini kan tanah nih. Ya, perhatikan ya. Ini tanah, di dalam tanah ini ya, di dalam tanah ini ada air. Ya, nah di sini ada air nih. Dalam tanah ini ada air plus ya. Di sini ada air dan apa? Dan mineral. Ya, dalam tanah ini ada air dan mineral. Nah, air dan mineral ini yang akan diserap sama rambut-rambut akar. Yang akan diserap sama rambut-rambut akar. Kemana dia? Ya, dia terus ya. Dia rambut-rambut akar ini menyerap air dan mineral terus ke batang dan ke daun sampai atas dia. Nah, ini. Jadi rambut-rambut akar yang menyerap air, yang menghisap air dari tanah. Ya, nomor 1 jawabannya rambut-rambut akar. Ya. Oke. Ini boleh di screenshot kalau sebagai catatan ya, boleh di screenshot gambarnya. Oke. Lanjut nomor 2. Nomor 2 baca soal. Jawab si Arya. Ya, Arya. Baca soal, jawab. Air dari dalam tanah. Air dari dalam tanah yang dihisap akar akan diteruskan ke daun oleh batang. Oleh batang ya. Nih, air air dari dalam tanah yang dihisap akar akan diteruskan ke daun ya. Nah, nih. Bentar. Nah, ini kan akar. Ini akar, terus di sini ada batang. Kok biru? Nah, ya. Di sini ada batang. Ya, batang. Nah, terus di sini daun. Anggaplah ini daun lah ya. Anggaplah ini pohon. Ya. Nah, di sini juga nih. Di sini yang serabut, di sini ada batang, di sini ada daun. Anggaplah ini daun. Ya. Nah, dari akar ya, dari akar air diserap ya, dari rambut-rambut akar dia pasti lewatin batang dulu. Nih,
dia pasti lewatin batang dulu, ya. Baru diteruskan ke daun yang paling atas. Nih, baru diteruskan ke daun yang paling atas. Nah, jadi sebelum ke daun dia pasti lewatin si batang dulu, ya. Tuh. Nah, nih, ya. Jadi dari akar dia ke batang, ya, ke batang, terus baru ke daun. Sama, yang tunggang juga. Dari akar dia ke batang, terus diteruskan lagi airnya ke daun. Nah, nanti di daun ini, ya, nanti di daun ini terjadi yang namanya proses apa? Proses fotosintesis, ya. Nah, jadi air yang dari tanah tadi itu yang diserap sama rambut-rambut akar nanti akan diolah di daun. Supaya apa? Supaya si daun bisa membuat makanannya sendiri. Namanya itu proses fotosintesis. Ya, sama akar tunggang, akar serabut semuanya sama. Prosesnya seperti itu, ya. Jadi tadi jawabannya apa tuh? Air dari dalam tanah yang dihisap akar akan diteruskan ke daun oleh batang, ya. Batang. Oke, lanjut. Nomor 3. Ya, yuk, Sarli yuk. Fungsi daun adalah tempat membuat makanan bagi tumbuhan. Ya, betul, ya. Fungsi daun itu tempat membuat makanan bagi tumbuhan. Namanya apa membuat makanan bagi tumbuhan? Namanya ini fotosintesis, ya. Jadi proses fotosintesis ini apa aja yang diperluin buat tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri. Oke, yang bisa apa aja nih yang dibutuhin tumbuhan dalam melakukan proses fotosintesis? Yang dibutuhkan air plus mineral, ya, karena kan air plus mineral dari dalam tanah, ya. Air plus mineral itu dari dalam tanah dan cahaya matahari. Nah, ini yang dibutuhkan tumbuhan dalam membuat makanannya sendiri atau dalam melakukan proses fotosintesis. Contoh misalnya kita mau masak telur, telur dadar misalnya, atau nggak telur ceplok. Apa aja yang kita butuhin, ya kan? Pertama telur, ya kan? Yang kedua misalnya garam. Terus kalau mau agak pedas dikit, yang ketiga misalnya cabai diiris, ya kan? Nah, jadi itu sama seperti fotosintesis. Tumbuhan mau buat makanannya sendiri. Ya dia butuhin air, dia butuhin mineral, dia juga butuh cahaya matahari. Ya. Ini ya yang dibutuhkan tumbuhan. Oke. Lanjut nomor 4. Ya, nomor 4. Nomor 4. Valen. Ya, Valen. Gas yang dikeluarkan daun sewaktu proses pembuatan makanan adalah oksigen. Oke, good. Ya. Gas yang dikeluarkan daun sewaktu proses pembuatan makanan.
ya. Jadi gini. Oke, sebentar. Nih ya. Nah, daun waktu buat makanan nih, waktu melakukan proses fotosintesis, dia menyerap ya, menyerap karbon dioksida atau CO2 ya. Sedangkan setelah dia mengolah ya, dia mengeluarkan gas oksigen. Oksigen atau O2 ya. Nah, ini termasuk yang manusia butuhkan dalam bernafas ya. Contoh, ini ada si valen nih. Ini ada si valen nih. Nah, si valen bernafas apa? Menghirup apa? Menghirup oksigen kan? Menghirup oksigen, terus yang dibuang karbon dioksida, CO2 ya. Nah, sedangkan tumbuhan mengeluarkan oksigen. Jadi, oksigen yang dikeluarkan tumbuhan itu diserap oleh manusia ya, oleh manusia. Nah, sedangkan karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia itu diserap atau dihirup sama tumbuhan ya. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi ini kebalikan dari manusia kalau tumbuhan ya. Jadi saling membutuhkan. Makanya kenapa kalau misalnya eh, ada yang saranin kan kalau misalnya di rumah itu lebih baik banyak pohon, banyak tumbuhan. Supaya apa? Supaya orang yang tinggal di rumah itu bisa sehat. Kenapa bisa sehat? Karena kalau banyak tumbuhan, apa? Berarti banyak oksigen. Karena banyak oksigen kalau semakin banyak tumbuhan. Berarti karena manusia membutuhkan oksigen dalam bernafas, jadi orang yang di rumah itu, orang-orang yang tinggal di rumah itu sehat dia karena banyak oksigen. Beda kalau misalnya rumahnya nggak ada tumbuhan, nggak ada tanaman sama sekali. Coba siang-siang, panasnya bukan main. Kenapa? Karena dia nggak ada oksigen di rumahnya, nggak ada tumbuhan. Jadi cuacanya juga panas sekali, terus kadang kalau misalnya saking panasnya, kita suka ngerasa apa? Merasa sesak, ya kan? Sesak. Kenapa itu? Satu, karena polusi, ya, karena polusi udaranya, terus cahaya mataharinya sangat menyengat, ditambah polusi, kita sesak. Itu karena apa? Karena kekurangan ini oksigen, ya, karena kekurangan oksigen, ya. Nah, jadi gas yang dikeluarkan tumbuhan, daun, sewaktu proses pembuatan makanan itu gas oksigen. Ya, oke. Lanjut, nomor 5. Nomor 5, Velin yuk. Velin. Velin nomor 5. Apakah ada Velin? Oke, Velin. Oke, nggak ada sepertinya. Selo, nomor 5 Selo. Ayo Selo. Bunga bagi tumbuhan berperan sebagai perkembangan bulan. Oke. Bunga
bagi tumbuhan berperan sebagai apa? Itu ada di halaman 17 kan? Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan karena memiliki alat kelamin berupa benang sari dan putik. Ya. Nah, jadi gini. Oke. Nah, bunga itu ya, ini bunga, anggaplah ini bunga. Bapak nggak tahu ini bunga apa. Nah, anggaplah ini bunga. Ya. Nah, bunga itu, nih, sel kelamin pada tumbuhan itu adanya di bunga. Ya, adanya di bunga. Kita, istilah gini, kalau kita mau tahu tumbuhan itu jantan atau pria atau wanita, dia lihatnya di bunga. Ya, lihatnya di bunga. Ya. Di bunga ini ada yang namanya putik dan benang sari. Kalau putik sel kelamin betina, kalau benang sari sel kelamin jantan. Ya. Nah, dari bunga ini, ya, di bunga ini di tumbuhan dapat berkembang biak. Berkembang biak artinya apa? Bertambah banyak. Ya, bertambah banyak. Ya. Nah, di bunga ini tumbuhan berkembang biak atau bertambah banyak. Jadi, bunga bagi tumbuhan berperan sebagai alat perkembangbiakan. Ya, itu jawabannya nomor 5. Yang salah diperbaiki ya, yang salah diperbaiki. Ya, yang salah diperbaiki. Oke, ini gambarnya boleh di screenshot kalau sebagai catatan tambahan. Semoga kalian mengerti gambar ini. Ya, boleh di screenshot sebelum Bapak hapus. Oke. Sudah ya? Sudah di screenshot ya? Lanjut, kita di halaman 19. Halaman 19 kita baca dulu bareng-bareng. Ya, walaupun tadi kalian sudah baca. Siapa ya? Vanessa. Ya, Vanessa yuk. Halaman 19, ayo belajar. Baca. Vanessa, apakah ada? Oke, yuk. Di taman rumah Bella banyak ditumbuhi tanaman berbunga. Ibu Bella memang senang menanam berbagai tanaman hias. Ada kembang bougainville dan anggrek. Terkadang berbagai jenis serangga seperti kupu-kupu dan lebah hinggap di atas bunga-bunga tersebut. Apa saja bagian-bagian bunga? Ayo kita pelajari saja. Mahkota bunga. Mahkota bunga umumnya memiliki berbagai warna yang indah sehingga disebut perhiasan bunga. Terkadang mahkota bunga juga mengeluarkan bau harum, warna yang menarik, dan bau harum berguna untuk memikat serangga agar hinggap pada bunga dan membantu proses penyerbukan. Oke, sip. Thank you Vanessa. Ya, thank you Vanessa. Oke. Ya, perhatikan. Mahkota bunga. Nih, perhatikan gambar bunga Bapak yang tadi nih.
yang jelek ini, ya. Nah, mana yang disebut mahkota? Nih, yang disebut mahkota nih yang ini. Nih yang warna-warni. Nih, warna-warni, ya. Yang warna-warni. Ini yang disebut mahkota, ya. Jadi mahkota itu dia bisa bermacam-macam warna. Terus kan kalau bunga kan kita hirup kan suka wangi tuh. Ya, nah itu dari mahkota. Ya, dari mahkota. Berarti kalau yang digambar yang di buku, mahkotanya tuh yang warna merah tuh. Ya, yang warna merah. Nah, itu, ya. Lanjut si Norbert. Ayo Norbert. Oke. Warna yang menarik dan bau Mana? Di mana? harum Udah sampai mana? penerangan agar hingga Udah sampai mana? Sekarang di mana, Norbert? Benang Sari. Iya, ayo. Benang Sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan. Bunga benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Putik. Putik merupakan alat kelamin betina. Bunga putik terdiri atas kepala putik dan tangkai putik. Putik biasanya berjumlah satu di tengah-tengah bunga dan dikelilingi oleh banyak benang sari. Oke, stop. Thank you Norbert, ya. Bentar. Perhatikan nih di depan, ya. Perhatikan sebentar. Oke, ya. Nih Bapak hapus dulu. Oke. Ini ada bunga, ya. Ada bunga, ya. Nah, yang tadi ini apa? Ini tadi mahkota bunga. Ya, mahkota bunga. Nah, ini mahkota bunga. Nah, putik sama benang sari. Putik itu ini gini. Bapak gambarnya ini dari atas. Jadi bunga dari atas. Kalau yang di buku bunga dari samping fotonya. Ya, gambar bunga dari samping. Nah, coba perhatikan yang di buku. Ya. Putik itu yang warna hijau. Tuh yang tengah yang warna hijau. Ya. Nih. Yang tengah yang warna hijau. Nih ya. Yang warna hijau di situ ada ya. Di situ kan panjang tuh ya. Nah, di atas itu ada hijau yang lebih tua. Ya, di atas itu ada hijau yang lebih tua bulat. Ya, nih bulat. Ya. Nah, ini yang disebut apa? Kepala putik. Ya, kepala putik. Ya. Sedangkan yang bawahnya nih yang panjang. Ya, yang panjang ini disebut tangkai. Ya. Ini disebut tangkai putik. Ya. Nah, ini yang disebut sel kelamin apa kalau putik? Kalau putik ini sel kelamin betina, ya. Ini sel kelamin betina. Sel kelamin betina. Ya, putik. Nah, kalau benang sari yang mana? Tuh perhatikan yang warna kuning.
ya, yang warna kuning. Di situ tangkainya warna apa? Tangkainya warna putih ya. Tangkainya warna putih. Terus di ujungnya itu ada kayak apa itu? Kayak toge ya. Ya. Di ujungnya warna kuning. Ya, warna kuning. Nah, warna kuning. Ya. Nah, warna kuning ini disebut apa? Disebut kepala sari. Ya, disebut kepala sari. Nah, nih kepala sari. Nah, sedangkan yang tangkainya itu, ya, yang tangkainya ini nih, ini disebut apa? Tangkai sari. Ya, ini tangkai sari. Nah, ini benang sari. Ya, benang sari atau ini yang kita sebut sel kelamin apa? Kalau benang sari, ya, benang sari ini sel kelamin jantan, ya. Sel kelamin jantan. Ya. Nah, nih. Ya. Ini bagian bunga. Lanjut, masih ada 2 lagi bagian bunganya. Kelopak sama tangkai bunga. Ayo kita baca. Gantian. Charlie tadi sudah. Stanley. Ayo Stanley. Baca Stanley. Kelopak bunga. Di-unmute dulu, di-unmute. Yuk. Kelopak bunga. Kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian yang melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Bisanya bentuk dan warnanya menyerupai daun. Terus. Lanjut. Tangkai bunga. Tangkai bunga berada pada bagian bawah bunga. Tangkai bunga berperan sebagai penahan atau penopang bagi bagian atas. Tangkai bunga juga berfungsi sebagai penyambung antara bunga dan batang atau ranting. Oke. Thank you Stanley. Ya. Oke. Oke, ya. Nah, nih. Perhatikan. Ini tadi bunga dari atas ya. Ini sekarang Bapak bunga dari ini Bapak sekarang bunga dari samping. Ya, nih. Nah, ini kan di atas ini bunga, ya. Di atas ini bunga, ya. Nah, bunga di bawahnya bunga itu pasti ada ini nih. Ada tangkainya kan? Nah, di sini kan ada tangkainya bunga. Nah, tangkainya sih nggak gede ya. Tangkainya kecil. Ya, tangkainya kecil. Nah, ini yang disebut tangkai bunga. Ya, ini yang disebut tangkai bunga. Nah, di antara tangkai sama si bunga, ini dia ada daun-daun kecil, ya, sama kayak daun, bentuknya sama kayak daun. Tapi ini fungsinya untuk
melindungi mahkota. Melindungi ini nih. Yang ini yang di sini tadi. Nah, melindungi mahkota ini. Waktu bunganya belum mekar. Jadi fungsi ini yang menyerupai daun ini fungsinya untuk melindungi bunga, ya. Mahkota bunga. Ini namanya kelopak bunga, ya. Ini namanya kelopak bunga. Nah, oke, ini ya. Jadi baru nih dari tangkai ini bawahnya diteruskan ke ranting pohon kan, ke ranting, terus baru ke batang, gitu ya. Karena kan bunga kan adanya di mana? Di atas kan, di bagian-bagian daun, ya kan? Oke, ini bagian-bagian bunga. Boleh di screenshot ya. Silakan di screenshot kalau sebagai catatan tambahan biar lebih jelas. Kalau di buku kan kecil tuh, biar lebih jelas. Ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di halaman 22. Halaman 22. Di halaman 22, ini sudah di screenshot ya. Bapak hapus. Ya, yang mau ke toilet silakan ke toilet. Ya, ya, sambil cas juga nggak apa-apa. Ya, oke. Ini Bapak hapus ya. Oke. Nah, oke, perhatikan. Halaman 22 ini pelajaran bahasa Indonesia. Ya, pelajaran bahasa Indonesia. Kalian kerjakan dulu yang bagian B. Yang bagian B saja. Ya, bagian B saja. Perintahnya selesaikan kalimat-kalimat berikut dengan kata tanya yang tepat. Ya. Coba kerjain dulu 5 soal. 5 soal ya 5 menit deh. Ya, 5 menit. Bagian B-nya aja. Ya, bagian B-nya aja. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanya lewat chat. Ya. Halaman 22 bagian B. Ayo berlatih. Kalau ada yang mau bertanya silakan tanya lewat chat. Oke. Kalau sudah tunggu bentar ya, tunggu teman-temannya dulu. Bapak kasih waktu 5 menit tadi. Halaman 22 bagian B. Halaman 22 bagian B.
Oke, bentar ya, tunggu. Dua menit lagi ya. 2 menit lagi. Kita selesaikan tematik sampai istirahat, sampai pembelajaran 3. Ya, sampai pembelajaran 3. Nanti setelah istirahat baru kita belajar matematika. Matematika kita sudah masuk materi baru. Satu menit lagi. Satu menit lagi. Oke, selesai. Ya, cuma 5 soal. Cepatlah, cuma 5 soal. Ya. Oke, kita bahas ya, kita bahas. Coba nomor 1. Nomor 1, Velin yuk. Ayo Velin, nomor 1. Bagaimana cara Agus menangkap burung yang lepas itu? Ya, bagaimana? Oke. Kenapa jawabannya bagaimana? Karena kan apa? Di situ apa? Titik-titik cara Agus menangkap burung yang lepas itu. Ada cara, ya kan? Berarti kalau untuk menanyakan cara menggunakan kata tanya bagaimana, ya. Cara. Kalau cara berarti bagaimana. Ya. Itu nomor 1. Bagaimana cara Agus menangkap burung yang lepas itu? Misalnya, gimana caranya? Bapak nggak pernah main burung sih. Jadi Bapak nggak tahu. Ya. Lanjut, nomor 2. Nomor 2, si Yoten. Ayo Yoten. Unmute Yoten. Berapa harga buku cerita ini? Oke, berapa harga buku cerita ini? Good, ya. Berapa? Ya. Kenapa menggunakan kata tanya berapa? Ya. Titik-titik harga buku cerita ini. Berarti kalau menanyakan, kalau pakai kata tanya berapa, itu untuk apa aja? Untuk jumlah, ya kan? Jumlah, terus untuk angka, ya, nomor, harga, ya. Misalnya, berapa nomor absen Yotian? Ya kan nomor, ya angka. Nomor absen saya 30. Nah, atau enggak misalnya, berapa ukuran sepatu Yotian? Nah, itu juga berapa? Karena jawabannya kan nomor. Ukuran sepatu saya 32. Nah, ya. Jadi itu menggunakan kata tanya berapa, ya. Itu nomor 2.
Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ya, ayo Wycliffe. Mengapa Andi dimarahi Bu Guru? Oke. Mengapa Andi dimarahi Bu Guru? Good, ya. Mengapa? Ini untuk bahasa Indonesia, ya. Tapi biasanya kan kita, kenapa si Andi dimarahi Ibu Guru? Atau enggak kalau misalnya bahasa sehari-hari, misalnya si Wycliffe habis dimarahin. Terus si Norbert nanya ke si Wycliffe, kenapa lu habis dimarahin? Nah, ya kan biasanya kenapa. Cuma kalau bahasa Indonesia pakai kata mengapa, ya. Mengapa Andi dimarahi Ibu Guru? Berarti jawabannya kalau mengapa apa? Jawaban untuk ini Bapak hapus dulu ya. Nah, sorry. Nah, berarti kalau misalnya mengapa dia nih ya, ini mengapa? Mengapa titik-titik ya, tanda tanya. Terus jawabannya apa biasanya? Kata pertamanya apa? Mengapa Andi dimarahi Ibu Guru? Jawabannya karena apa misalnya? Karena Andi tidak mengerjakan PR, atau enggak karena Andi telat masuk sekolah, atau enggak karena Andi tidak membawa buku. Nah, pasti dia kata pertamanya ini karena ini suatu apa? Alasan, ya, alasan. Kalau menggunakan kata tanya mengapa, ya, itu. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4. Oke, sebentar. Niko, ayo Niko. Di mana kamu berangkat ke Jakarta? Di mana kamu berangkat ke Jakarta? Oke, coba yang lain. Ya, yang lain. Keisha. Oke, coba nomor 4 Jakarta. Apa? Putus-putus tadi. Kapan? Kapan kamu berangkat ke Jakarta? Kapan kamu berangkat ke Jakarta? Coba satu lagi. Norbert. Mana si Norbert? Kok Norbert nggak ada? Bentar. Oh ini. Ya, Norbert, ayo di unmute. Oke, Pak. Ya. Nomor 4. Kapan kamu berangkat ke Jakarta? Good ya. Berarti kapan kamu berangkat ke Jakarta? Ya, ini menanyakan waktu. Kalau tadi di mana kamu berangkat ke Jakarta? Kalau di mana kan menanyakan tempat. Sedangkan tempatnya udah ada tuh, Jakarta. Ya kan, tempatnya sudah ada. Nah, berarti dia ini pasti menanyakan waktu. Ya. Kalau misalnya, apa kamu berangkat ke Jakarta? Nggak nyambung. Siapa kamu berangkat ke Jakarta? Nggak nyambung. Ya kan?
Ya berarti kapan? Ya, kapan kamu berangkat ke Jakarta? Atau ada jawaban yang lain nggak? Selain kapan? Selain kapan dan di mana? Coba kalau ada, tulis di chat coba. Jawabannya apa? Ada jawaban yang lain nggak? Selain kapan? Oke, good, Kayla. Sip. Ya, mana sih Kayla? Kayla, kamu di mana? Oh, ini dia. Ya, di unmute Kayla. Jawab. Saya jawabnya mengapa kamu berangkat ke Jakarta, tapi saya udah cross jadi kapan. Oke, nggak apa-apa. Ya, nih, good ya. Mengapa kamu berangkat ke Jakarta? Itu juga boleh. Ya, itu juga boleh. Ya, kapan, mengapa, itu boleh. Kenapa? Pak, kok boleh 2 jawaban, Pak? Oke, gini. Ini nggak ada jawabannya kan? Ini kalian cuma disuruh melengkapi pertanyaan dengan kalimat tanya. Dengan kata tanya. Tapi kan nggak ada jawabannya. Contoh misalnya yang nomor 4. Titik-titik, kamu berangkat ke Jakarta. Besok pagi. Contoh misalnya, jawabannya besok pagi. Berarti kata tanyanya udah pasti kapan. Ya kan? Kalau misalnya, titik-titik, kamu berangkat ke Jakarta. Jawabannya, karena saya pindah kerja. Ya, berarti itu bukan kapan, tapi mengapa. Mengapa kamu berangkat ke Jakarta? Jawabannya karena saya pindah kerja. Ya boleh itu. Ya. Berarti kan alasan. Karena saya pindah kerja. Ada karenanya tuh. Ya. Nah, jadi ini bisa 2. Boleh kapan kamu berangkat ke Jakarta atau mengapa kamu berangkat ke Jakarta. Ya. Ini nomor 4. Ya, kapan atau apa tadi? Mengapa? Ya. Lanjut. Nomor 5. Nomor 5. Gwen. Ayo Gwen, di unmute Gwen. Nomor 5 Gwen. Baca. Siapa nama adik sepupumu? Oke, good. Ya. Siapa nama adik sepupumu itu? Ya, boleh. Ya. Siapa nama? Karena dia menanyakan nama. Ya. Menanyakan nama. Ya. Nah, oke ya. Yang salah diperbaiki ya. Yang nomor 5 jawabannya siapa nama adik sepupumu itu? Ya. Oke. Yang salah diperbaiki. Oke. Kemarin Bapak kasih tugas kalian tanya ke orang tua atau tanya ke Google. Kalau kalau nama binatang itu apa? Menggunakan kata tanya apa? Contoh misalnya, siapa nama gekonya si Valen? Itu pakai siapa atau kata tanya yang lain? Coba jawab yang sudah tahu jawabannya. Jawab di chat. Misalnya, oke, ada yang siapa? Oke, titik-titik, nama, gecko, Valen. Nama gecko Valen adalah list. Nih, ya, nih. Nah, titik-titiknya isinya apa? Nah, tuh. Ayo, coba jawab. Oke. Beda-beda nih, good. Ada yang jawab apa?
apa, siapa. Oke, good. Siapa, apa. Oke, berarti jawabannya antara dua ya. Ya, antara dua. Siapa atau apa. Siapa atau apa. Nah, seru nih. Asik kalau beda-beda begini. Demen Bapak. Ayo, apa. Oke, ada lagi? Oke ya, nih Bapak jelasin. Gecko itu bukan manusia. Gecko binatang, ya hewan. Ini lagi si Norbert mengapa? Mengapa nama gecko kalian? Gimana dah? Ini bukan alasan, ya. Ini bukan alasan, Norbert. Ya. Nah, gecko itu bukan manusia. Ini dia binatang, hewan. Berarti kalau dia hewan, nah coba lihat yang siapa. Kalau siapa ini untuk apa? Untuk menanyakan orang kan? Orang atau pelaku. Orang atau pelaku. Nah, sedangkan kalau hewan, dia nggak boleh pakai kata tanya siapa. Ya, nggak boleh pakai kata tanya siapa. Dia harus pakai kata tanya ini apa. Ya. Nah, jadi ini jawabannya apa? Ya. Apa nama gecko valen? Nah, ini bukan siapa. Ya, cuma kan kita kan kadang kan mau nanya binatang peliharaannya orang, misalnya anjing. Siapa nama anjing lu? Nah, kenapa? Karena kita apa namanya? Mengumpamakan kalau si anjing itu manusia. Ya, mengumpamakan istilahnya karena saking sukanya kita sama anjing, karena saking sukanya ya kan kita pelihara, berarti karena saking sukanya kita sama anjing, kita apa namanya ya, hampir hampir menyamakan, mengumpamakan hewan itu, ya anjing itu seperti manusia. Perasaannya bukan anjing sama dengan manusia, bukan, tapi rasa sayang kita ke si anjing itu, ke si binatang peliharaan kita itu sama seperti ke manusia. Makanya kita sering pakai kata tanya siapa. Nah, dan itu sebenarnya salah kalau di bahasa Indonesia. Ya. Kalau di bahasa Indonesia salah. Ya. Tapi ya karena namanya perasaan, Bapak juga suka sama anjing. Bapak juga suka sama anjing. Namanya perasaan ya kita nggak bisa batasin. Dalam arti ya udah kalau mau pakai kata tanya siapa ya silakan. Tapi kalau untuk di bahasa Indonesia salah. Ya, siapa itu digunakan kalau kita benar-benar sayang, benar-benar suka sama si binatang itu. Ya, nah itu. Ya, tapi yang benar apa? Ya, pakai kata tanya apa? Apa nama gecko valen? Nama gecko valen adalah Bliss. Ya, oke, good. Ya, yang sudah benar, yang sudah jawab apa? Good. Ya, benar semuanya. Oke, ya. Bapak hapus. Oke, kita lanjut. Nah, ya. Kita lanjut. Oke, pembelajaran 3 yuk.
Pembelajaran 3 di halaman 24. Pembelajaran 3 di halaman 24. Oke, ya. Ini PPKN tentang kewajiban dan hak kita kepada tumbuhan, kepada makhluk hidup yang lain. Oh, wait. Yotin. Titik-titik yang membuat rumah berantakan. Jawabannya anjing si Bella. Jadi jawabannya apa? Oh, oke. Gini. Good, Yotin. Titik-titik. Ini ada pertanyaan dari si Yotin. Titik-titik yang membuat rumah berantakan. Jawabannya anjing si Bella. Nah, titik-titiknya isinya apa tuh? Siapa atau apa? Ya. Nah, sekarang gini. Kamu melihat anjing si Bella itu, ya. Kamu melihat anjing si Bella itu sebagai, istilahnya gini, hampir sama seperti manusia, atau kamu melihat anjing si Bella itu ya yang normal, binatang. Ya. Kalau gini, kayak kalau apa ya, kalau menggunakan kata tanya apa, itu untuk menanyakan apa? Nih, apa? Itu untuk menanyakan benda, ya kan? Oke, bentar. Ya, benda, terus keadaan sama perbuatan, ya kan? Atau sesuatu lah, ya, sesuatu. Nah, kamu melihat si anjing ini apa? Apakah orang atau benda? Ya, karena kita belajar bahasa Indonesia dan agama, ya. Kalian kan belajar agama ya, ya. Anjing itu ya binatang, ya kan? Berarti dia itu sama aja seperti benda. Benda apa? Benda hidup. Ya, benda hidup. Nah, berarti kalau benda, ya dia pakai kata tanya apa? Sekalipun benda ini si anjing. Anjing ini yang punya si Bella. Nah, tapi kan pertanyaannya kan titik-titik yang membuat berantakan rumah. Nah, yang membuat rumah berantakan. Rumah berantakan karena si anjing kan. Nah ini, bukan karena si Bella, tapi karena si anjingnya si Bella. Nah si anjing ini nih. Nah anjing ini kamu melihat sebagai apa? Benda, bendakah, atau orang? Kan nggak mungkin orang. Ya. Emang biasanya kita kan gini, siapa yang membuat rumah berantakan? Kan? Siapa yang membuat rumah berantakan? Oh tuh, anjingnya si Bella. Ya. Itu biasanya kita seperti itu nanyanya. Ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia itu salah. Di bahasa Indonesia apa? Apa yang membuat rumah berantakan? Ya. Apa yang membuat rumah berantakan? Itu kan menanyakan keadaan juga. Keadaan rumah berantakan. Ya, jawabannya ya benda tadi nih, si anjing ini. Nah, ya. Apa yang membuat rumah berantakan? Yang membuat rumah berantakan adalah si anjingnya Bella. Gitu, ya. Paham ya? Oke. Kalau ada yang mau nanya, langsung aja ya. Langsung aja di chat.
Oke, kita lanjut di halaman 24. Ini tentang kewajiban dan hak, halaman 24. Kewajiban dan hak kita sebagai manusia terhadap makhluk hidup yang lain. Hewan atau tumbuhan atau sumber daya alam yang lain. Ya. Oke, kita baca dulu. Ayo belajar. Pembelajaran 3 halaman 24. Luis. Ayo Luis. Baca. Di-unmute dulu. Wait Kayla. Luis dulu. Ayo di-unmute dulu. Luis. Bisa? Suara kamu nggak ada soalnya karena kamu belum di-unmute. Oh, aku nggak bisa unmute. Oke. Sip. Bapak ganti ya. Kayla, ayo Kayla. Setiap hari Bella makan 3 kali, yaitu sarapan, makan siang, dan makan malam. Ibu selalu menasihat Bella, ketika makan ambillah makanan secukupnya, lalu dihabiskan. Jika Bella ingin menambah, ibu mengizinkan untuk mengambil makanan lagi secukupnya. Menurut ibu, Bella harus bertanggung jawab atas makanan yang diambilnya. Bella juga harus mengingat bahwa masih banyak orang yang kekurangan dan kesulitan untuk mendapatkan makanan. Oleh karena itu, Bella harus bersyukur kepada Tuhan karena masih mendapatkan makanan. Salah satunya dengan menghabiskan makanan yang dimakan. Setiap makan, Bella selalu mengingat pesan ibu. Ibu makan bersama ayah dan ibunya. Berbeda dengan Bella, Udin sering tidak menghabiskan makanannya. Ketika makan, Udin mengambil makanan dengan sangat banyak hingga akhirnya kekenyangan dan tidak menghabiskan makanannya. Padahal seringkali ibunya menasihati untuk mengambil makanan secukupnya terlebih dahulu. Ketika makan, Bella dan Udi telah mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan makanan. Bella sudah melaksanakan kewajibannya dengan menghargai makanan yang dimakannya, yaitu tidak melaksanakan kewajibannya karena tidak menghabiskan makanannya. Dalam kehidupan, kita harus senantiasa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Jika kita telah mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban. Dalam pelaksanaannya, kita juga harus menghormati hak-hak orang lain. Berkenaan dengan sumber daya alam tumbuhan, kita juga harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Kita mendapatkan hak untuk memanfaatkan seluruh sebaliknya, kita juga berkewajiban untuk menjaga agar sumber daya alam tumbuhan tersebut tetap lestari. Oke, good. Thank you Kayla. Ya. Sorry. Ya, oke. Kita lanjut dulu aja ya. Nanti aja Bapak jelasinnya. Kita lanjut di halaman 26. Nah, kalau ini pelajaran IPS. Ini pelajaran IPS tentang
namanya ini ya, bentuk muka bumi, tentang karakteristik bumi, tentang karakteristik bentang alam, ya, bentang alam. Jadi, oke, kita baca dulu deh, ya. Kita baca dulu, ayo belajar ya. Ini kita habisin dulu bacanya karena udah mau selesai. Nanti akan Bapak jelasin setelah istirahat. Oke, ayo belajar. Sarli ya? Yuk, ayo Sarli. Tiap wilayah memiliki ketampakan alam atau keadaan alam yang berbeda-beda. Ketampakan alam dapat disebut bentang alam. Ketampakan alam adalah wujud permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Ketampakan alam ada yang berupa daratan dan ada yang berupa perairan. A. Wilayah daratan. Daratan merupakan wilayah di permukaan bumi yang bentuknya padat dan tidak digenangi air. Berikut ini ketampakan alam yang termasuk wilayah daratan. 1. Daratan rendah. Daratan rendah merupakan wilayah daratan yang memiliki ketinggian 0-500 meter. DPL. Daratan rendah cocok untuk areal pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, industri, dan perkantoran. Contoh daratan rendah adalah kota merupakan bagian dari daerah daratan rendah. Masyarakat daerah pantai biasanya hidup sebagai nelayan atau membudidayakan ikan di tambak. Bagi masyarakat pantai, laut merupakan sumber penghidupannya. Oke, stop. Thank you, Sarli. Oke, stop. Thank you, Sarli ya. Oke. Oke, udah. Ya, perhatikan dulu. Ya. Jangan kebalik. Tadi si Sarli salah baca, ya. Dataran bukan daratan, ya. Dataran sama daratan itu beda, ya. Sama-sama ada, ya, tapi beda. Ya, kalau daratan yaitu daratan darat, ya, daratan. Tapi kalau dataran itu sesuatu yang datar. Ya, sesuatu yang datar. Ya, jadi wilayah muka bumi ini ada dua. Ya, wilayah muka bumi ini ada dua. Ada yang wilayah daratan, ya. Ada yang wilayah perairan. Ya. Ada yang wilayah daratan, ada yang wilayah perairan. Nah, ada dua. Nah, di bagian daratan ini ada lagi dataran rendah dan dataran tinggi. Ya, jadi jangan kebalik. Daratan sama dataran. Kalau daratan itu ya yang darat, ya, yang bagian darat itu daratan. Kalau dataran berarti sesuatu yang datar. Entah itu dataran rendah atau dataran tinggi. Ya. Jangan kebalik. Oke, kita lanjut. Nomor 2, dataran tinggi. Oh iya, sorry. Dataran rendah tadi tingginya 0 sampai 500 dpl. Ya. 0 sampai 500 meter dpl. Meter dpl. dpl ini apa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh jawab di chat. Ya, yang mau ke toilet silakan ke toilet ya. dpl. Ada yang tahu singkatan dari apa? Coba jawab di chat kalau tahu. Enggak ada? Oke. dpl ini singkatan dari, ya, ini singkatan dari di bawah, ya, di
bawah permukaan laut. Nih, DPL. Di bawah permukaan laut. Ya. Jadi dataran rendah itu 0 sampai 500 meter di bawah permukaan laut. Ya. Nah, sedangkan kalau dataran tinggi itu yang nomor 2 500 meter, lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Ya. Oke, kita baca dulu yang nomor 2 si Giovanna. Yuk Giovanna. Nomor 2 di-unmute dulu. Iya, Pak. Ya, oke, yuk. Aku nggak bisa dengar Bapak. Hah? Kamu nggak bisa dengar Bapak? Oke. Oke, Giovanna. Oke ya, Bapak ganti ya. Ashley. Ayo Ashley. Nomor 2, yang dataran tinggi. Di-unmute dulu. Ashley. Oke, yuk. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah dataran yang mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter DPL. Contoh dataran tinggi adalah dataran tinggi di Jawa Tengah. Dataran tinggi objek wisata dan perusahaan kebutuhan terutama sayur mayur. Oke, stop. Thank you Ashley. Ya. Nih contoh. Kalau dataran tinggi, puncak tuh. Puncak Bogor. Kalian pasti pernah jalan-jalan ke puncak. Ya kan? Nah, puncak itu termasuk dataran tinggi. Nah, kalau di puncak pasti siapa yang pernah ke kebun teh yang di puncak atau enggak ke Taman Bunga Mekarsari? Ada yang pernah? Coba jawab di chat kalau ada yang pernah. Taman Bunga Mekarsari atau enggak kebun teh tuh yang di puncak. Coba jawab di chat kalau ada yang pernah ke sana. Ya. Oke. Itu termasuk dataran tinggi. Jadi dataran tinggi itu biasanya dimanfaatkan untuk ya objek wisata. Ya. Oh, pernah ke Mekarsari. Oke. Anjas, Vanessa, ya. Ya, itu dataran tinggi. Itu kan buat objek wisata, tempat wisata. Ya, daerah puncak, Bogor, ya. Oke, saya pernah ke Velin Good, ya. Tuh, biasanya dimanfaatkan untuk tempat istirahat, objek wisata, usaha perkebunan. Ya kan ada kebun teh tuh, ya. Terutama sayur mayur, ya. Ya, kalau dataran rendah itu digunakan untuk apa? Biasanya pantai. Pantai. Jadi kalau kalian pernah jalan-jalan ke pantai, pernah liburan ke pantai, berarti kalian sedang berada di dataran rendah. Ya. Pantai misalnya mana? Pantai di mana nih? Misalnya pantai yang di Jogja, yang di Gunung Kidul. Misalnya pantai, Parangtritis, yang di Jogja. Ya. Atau enggak pantai, banyak tuh di pantai-pantai di daerah selatan. Itu semua dataran rendah, termasuk Ancol. Termasuk Ancol yang ada di Jakarta. Ya. Berarti kalau ada pantai di Jakarta, ya, ada Ancol di Jakarta, berarti Jakarta termasuk apa? Dataran tinggi atau dataran rendah? Coba jawab di chat. Coba jawab di chat. Berarti Jakarta termasuk apa? Dataran tinggi atau dataran rendah? Ya, good. Ya, dataran rendah. Velin, Ashley. Ya, betul. Jakarta termasuk dataran rendah. Ya, Yotian, Wycliffe, kayak good. Ya.
Nah, jadi contohnya kalau di dataran rendah itu ya pantai. Kalau pantai kan pasti banyak nelayan, ya kan? Banyak nelayan. Ya, berarti di daerah dataran rendah itu biasanya dimanfaatinnya buat apa? Ya budidaya ikan tambak atau enggak untuk kalau masyarakatnya biasanya ya sebagai nelayan, ya, itu. Nah, kalau dataran tinggi itu buat objek wisata. Biasanya banyak orang yang buka usaha di sana. Buka usaha apa? Buat villa, ya, sewa-sewain villa, terus buat beli tanah, tanam apa buat perkebunan di situ, ya. Nah, itu biasanya dataran tinggi yang dimanfaatkan untuk itu. Ya. Oke, lanjut nomor 3, gunung ya hotel. Hotel itu kalau hotel ada di mana-mana, ya. Hotel itu ada di dataran rendah, ada di dataran tinggi. Kalau di puncak ada hotel. Di dataran rendah, di pantai ada juga hotel buat tempat penginapan. Ya, ada. Oke, lanjut nomor 3, gunung dan pegunungan. Gunung dan pegunungan, si Bapak tunjuk yang belum pernah ya. Ajeng, ayo Jeng. Nomor 3 Jeng. Baca, di-unmute dulu. Di-unmute. Ajeng, apakah ada? Oke, sepertinya nggak ada. Ajeng nggak ada? Ya, oke. Marcel, ayo Marcel. Di-unmute dulu, Sel. Marcel? Oke. Nggak ada juga. Justin. Ayo Justin, di-unmute. Nomor 3, baca. Justin. Justin, di-unmute. Oke. Kevin. Kevin, apakah ada? Halo, Pak. Ya, ayo Vin. Baca Vin nomor 3, Vin. Oke, jangan di-unmute, Vin. Jangan di-mute. Mana kamu nih? Kevin. Nah, ayo unmute lagi, Vin. Nah, ayo. Pak. Nomor berapa, Pak? Nomor 3. Gunung dan pegunungan. Yang halaman berapa, Pak? Halaman 27. Oh. Apa yang seharusnya Udin lakukan pada air yang mengalir terus dari Halaman keran? 27. Ayo dong, yang siap dong, Vin. Ayo. Halaman 27. Ngantuk, Pak. Alat. 57, Pak. 27. Oke. Sekarang sudah 10.44 ya. Bentar lagi kita lanjutin. Ya. Kita istirahat dulu. Tadi sampai nomor 2 ya. Berarti sekarang nomor 3. Oke, kita 2 dulu. Quincy, pimpin doa.
Ayo Quincy. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, berkatilah makanan ini. Oke, semuanya. Kita sambung lagi di Zoom ya. Oke, Bye-bye Pak. semuanya, selamat makan. Pak, aku yang kirimin linknya ya, Pak. Ya, kan sama aja linknya. Pak. Bye-bye. Ya sih.